Alhamdulillahirobbilalamin, hari ini saya mengumpulkan seluruh bacalek Pondok Aren itu dalam rangka yang pertama silaturahim untuk agar seluruh bacalek Tangerang Selatan terutama dapil 5 Pondok Aren ini bisa saling mengenal, kemudian bisa membangun emosional yang sama bahwa mereka menjadi caleg P3 Tangsel ini memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama, yaitu bagaimana memenangkan P3 di setiap dapil, terutama dapil Pondok Aren. Artinya mereka harus bersinergi satu dengan yang lain. Bagaimana P3 caleg satu dengan yang lain ini bersaing secara fair, secara benar dalam rangka bersaing untuk memperoleh kemenangan. Jadi kalau semua caleg memiliki semangat berjuang, tentu mereka akan semangat terjun ke masyarakat, sehingga kita harapkan sinergisitas dan konsolidasi di antara mereka ini, terutama tim-timnya juga di lapangan, akan membangun energi positif untuk bisa memenangkan partai P3 di dapil Pondok Aren. Kemudian kita juga akan melihat, memetakan, memapping wilayah perjuangan dari masing-masing caleg. Kita harap mereka, kita berikan juga konsep berpikir bahwa Pondok Aren adalah dapil yang memiliki potensi besar karena ada 11 kursi di sini, dan belum pernah semenjak Kota Tangerang Selatan berdiri ini belum pernah ada caleg P3 yang berhasil. Jadi kita harus buat sejarah. Jadi dalam hidup ini kita harus membuat sejarah. Jadi seandainya P3 mampu merebut kursi di Pondok Aren, ini adalah sejarah baru buat partai P3. Jadi kita punya motivasi dan semangat yang sama untuk memenangkan partai P3 di Pondok Aren. Nah, dengan silaturahmi ini terbangun emosional. Dengan terbangunnya emosional, tentu ini akan menjadi energi yang luar biasa buat perjuangan partai P3. Alhamdulillah di sini juga dihadirkan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan caleg-caleg yang begitu potensi di setiap wilayah. Nah, ini harapan kami acara silaturahmi dan halal bihalal ini akan membangun sinergi yang besar buat partai P3 dengan harapan 11 kursi di Pondok Aren ini adalah potensi yang besar untuk bisa direbut oleh partai P3. Mudah-mudahan partai P3 bisa memecah telur ya, bisa 1, bisa 2, harapan kita bisa 3 juga. Jadi tadi caleg begitu semangat, Pak Haji kenapa cuman 2 kursi Pak Haji, 3 kursi kita rebut suara 36.000 suara. Waduh, luar biasa. Jadi kalau ngelihat semangat begitu kita bangga, kita senang. Untuk 11 caleg ini yang perempuan berapa Pak Haji? Perempuan 4, laki-laki 7. Oh, udah masuk gitu. Ya. Arahan ini Pak Haji, tadi Pak Haji kan memberikan arahan-arahan untuk bacalek-bacalek ini. Arahan prioritas sekarang ini apa aja Pak Haji untuk saat ini? Untuk saat ini kita membangun hubungan emosional. Kemudian kita harapkan mereka sudah mulai melakukan pergerakan di masyarakat, dalam arti menjalin komunikasi dengan masyarakat sehingga masyarakat bisa mengenal. Terutama kita minta mereka memperkenalkan P3 dulu. Kemudian kedua, harapan juga mereka sudah bisa masuk ke komunitas milenial ya. Karena hak pilih milenial saat ini cukup tinggi. Harapan kita bisa, selain kita ke basis-basis komunitas ulama, komunitas pondok pesantren, komunitas majelis taklim, kita juga bisa masuk komunitas-komunitas seperti komunitas olahraga, komunitas semacam banyak kan di masyarakatnya, ada komunitas buruh, komunitas sepeda, komunitas lain, kemudian juga milenial bisa kita masuk. Nah, gimana caranya? Buat P3 ini jangan dianggap bahwa partainya orang tua atau partainya partai agama, tetapi ini bagaimana partai orang tua ya, orang anggapnya ya partai guru-guru ngaji, orang anggapnya begitu. Tapi bagaimana milenial muda, komunitas muda bisa mengenal bahwa P3 adalah partai yang bisa diterima di semua lapisan masyarakat, di dalam seluruh golongan masyarakat, terutama milenial bisa merasakan bahwa P3 ini adalah partai agama mereka yang untuk diperjuangkan. Jadi semangat untuk memperjuangkan agama ditumbuhkan dari remaja, dari milenial. Jadi jangan sampai mereka beragama Islam tapi tidak mengenal partai Islamnya. Ini kan tadi kan Pak Haji, menarik nih Pak Haji. Bicara tadi kan mau mengambil hati dari milenial nih kan, di situ kan satu dari komunitas itu kan. Memang kan P3 ini kan asasnya kan bicara keislaman nih.
Cara jitu untuk mendapatkan hati milenial seperti apa nih Pak Haji nih? Nih, Apalagi khusus untuk di Pondok Aren nih. mungkin salah satunya mungkin bagaimana cara-cara ini bisa memanfaatkan dunia medsos ya, dunia gadget ya. Karena hampir semua orang remaja ini senang dengan handphone, dengan berita-berita medsos ya. Bagaimana kita bisa masuk ke situ, program-program P3 bisa dikenal di situ, dan kemudian juga bisa masuk ke komunitas-komunitas remaja-remaja, misalnya lewat pertandingan komunitas futsal, sepak bola, bulu tangkis. Kemudian ada komunitas kalau remaja tuh kan banyak tuh komunitas ya, motor, komunitas sepeda, komunitas burung, dan macam-macam ya. Jadi bisa masuk ke situ. Syukur-syukur bisa masuk ke kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial yang bisa menggerakkan remaja-remaja untuk ikut serta. Dan sekarang kalau kita lihat contoh nih ada caleg kita Habib Lutfi, itu pada saat dia mengadakan acara yang sifatnya tablik atau pengajian-pengajian, saya lihat remajanya cukup banyak. Artinya bahwa remaja juga harus mulai dituntun. Kan target kita kan Tangsel itu cerdas, modern, religius. Nah, jangan sampai remaja-remaja kita tidak menjauh dari agama. Salah kalau begitu. Maka tugas P3 dalam hal ini bagaimana cara-caranya bisa mengajak remaja ini untuk kembali ke agamanya, bisa mengenal agamanya, dan syukur-syukur hobi mengaji, hobi. Oke, siap Pak Haji. Oke, makasih. Ya, Pak Haji, nanti kan